after your entire family. That is what hurt you the most. Michael is badly wounded. John is dead. Send a message to Abraham Gold. I need you back. It's almost as if you want trouble. Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana pabrik mobil milik Shelby Company yang sepi setelah seluruh para pekerjanya melakukan aksi mogok kerja karena kecewa dengan gaji mereka yang tiba-tiba dipotong oleh Thomas. Tetapi, tiba-tiba segerombolan orang memaksa untuk masuk dan meminta untuk bekerja di pabrik tersebut. Melihat hal itu, untuk perkembangan pabriknya nanti, Arthur dan Thomas menyeleksi serta memilih beberapa orang yang ada di sana untuk direkrut sebagai pekerjanya. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit Michael yang sedang dirawat, ia dikunjungi oleh ibu angkatnya yakni Miss Johnson. Meskipun sebagai seorang ibu angkat, tidak dapat dipungkiri dialah seorang ibu pengganti ketika Michael jauh dari ibu kandungnya, Polly. Namun, tampaknya Michael tidak suka dengan kunjungan ibu angkatnya tersebut. Mengingat dulunya Michael tidak diberitahu sama sekali tentang siapa dirinya sebenarnya. Tetapi, untuk menghormatinya sebagai ibu pengganti, Michael tetap menyayanginya. Ia lalu berpelukan dengannya. Namun, Michael tampak shock ketika ibu angkatnya memberitahu dirinya tentang ayah angkatnya yakni Mr. Johnson yang sudah meninggal. Setelah itu, ia meminta kepada ibu angkatnya untuk pergi keluar karena sebentar lagi Thomas akan mengunjunginya. Terlihat, ibu angkat Michael adalah seseorang yang tulus mencintainya, tidak seperti ibu angkat di sinetron Indonesia. Di tempat lain, Polly, Aida, dan Lizzie telah tiba di rumah sakit. Di sana telah ada Michael dan Thomas yang sudah menunggunya. Pertemuan itu ditujukan untuk kepentingan bisnis karena semua keluarganya telah kembali kepadanya. Thomas tetap melanjutkan meeting tersebut meskipun sang kakak Arthur belum hadir di sana. Pokok pertama dari pertemuan tersebut adalah Thomas menyambut kembalinya Polly sebagai bendahara perusahaan. Kedua, Thomas menyerahkan posisi akuntan kepada Aida karena Michael masih menjalani masa pemulihan di rumah sakit. Setelah Polly melakukan tanda tangan kontrak pekerjaan, Thomas meminta kepada semua orang yang di sana untuk mengangkat tangan sebagai tanda persetujuan menerima kembalinya Polly sebagai bendahara perusahaan. Rapat pun selesai. Lalu Thomas akan memberitahukan beberapa hal mengenai profil musuhnya, yakni sang mafia Luca Cangreta. Thomas juga menjelaskan rencananya untuk menggali informasi tentang Luca. Serta ia akan menyuruh Abraham Gold dan pasukannya untuk mencari Luca dan menghabisinya. Meskipun tidak ada Arthur di sana, ia tetap membahas hal tersebut di sana. Arthur tidak hadir di rapat tersebut karena istrinya Linda dengan sengaja tiba-tiba berada di kantornya dan mengajaknya untuk berhubungan badan. Namun, di saat mereka hampir mencapai klimaks, mereka diganggu dengan kedatangan manajernya di sana, yang memberitahukan bahwa terjadi kericuhan di ruang cat. Mendengar hal itu, Arthur pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung. Ternyata itu semua benar. Di sana telah terjadi kerusuhan karena ia mendapati beberapa pekerjanya sedang menumpahkan cat. Dia juga mendapat siraman cat dari salah satu dari mereka yang sengaja menumpahkannya pada Arthur. Arthur emosi dan langsung menghajar orang tersebut. Tetapi setelah diajar beberapa kali, orang tersebut berhasil untuk kabur. Namun, ia dikejutkan dengan dua orang bersenjata yang muncul. Melihat hal itu, ia langsung lari karena ia tahu bahwa tujuannya sepasang orang bersenjata itu adalah untuk membunuhnya. Beruntung, secara perlahan dengan strategi yang mendadak, Arthur bisa menumbangkan salah satu dari kedua orang tersebut dan merebut senjatanya. Tersisa satu orang, Arthur dengan akurat menembakkan pistol yang ia rampas untuk menembak teman dari orang tersebut.
serta dengan kejam menggeret kepala salah satu pembunuhnya untuk dimasukkan ke dalam wadah yang penuh akan cat mobil, hingga tewas. John. Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan Luca di dalam sebuah hotel yang ia tinggal. Ia bertemu dengan dua anak buahnya. Dalam bahasa Italia, ia mengungkapkan bahwa dua orang yang dia kirim untuk membunuh Arthur tidak kembali. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa kemungkinan besar mereka semua sudah mati, sedangkan Arthur masih hidup. Dia mengungkapkan kesedihannya atas kematian mereka berdua, mengingat keduanya telah memiliki keluarga. Ia meminta dua pria di hadapannya untuk segera menghubungi keluarga mereka dan mengumumkan kematian mereka. Setelah itu, dua anak buahnya memberikan informasi tentang salah satu musuh keluarga Shelby, yakni ibu dari seorang pria yang dibunuh Arthur dalam pertandingan tinju 4 tahun yang sebelumnya. Yang dimaksud adalah Nyonya Rose, yang muncul saat season 2 episode ketiga. Lalu mereka bertiga pun menyusun rencananya. Sementara itu, di kantor keluarga Shelby, Thomas menanyai Arthur tentang keberadaannya dan mengapa ia tidak hadir dalam rapat yang telah ia rencanakan. Arthur menceritakan apa yang telah terjadi yang sedang dialaminya kepada Thomas, sehingga ia membuatnya khawatir. Namun, Arthur tiba-tiba menjadi marah karena Thomas telah mengadakan voting tanpa dirinya. Thomas selalu menanyakan bagaimana bisa kedua orang tersebut masuk ke dalam pabrik. Arthur menjawabnya bahwa mereka masuk lewat pintu belakang yang seharusnya dikunci dan dipasang palang. Arthur curiga bahwa ia telah dipancing ke sana untuk dijebak, karena tempat tersebut hanya bisa dibuka dengan kunci. Malam harinya, Arthur kembali ke rumah dan mendapati Linda bersama anaknya. Di sana, Arthur mengetahui bahwa Linda dengan sengaja mengajaknya berhubungan badan di kantor agar tidak bisa menghadiri rapat yang telah direncanakan dengan Thomas. Linda dihasut oleh Polly karena hal itu, untuk menjauhkan Arthur dari masalah, sehingga ia tidak berakhir seperti yang dialami John. Meskipun telah dibujuk oleh Linda untuk membiarkan Luca diburu oleh Aberama, Arthur tetap bersikeras bahwa ia sendiri yang akan memburu Luca Changreta untuk membalaskan dendam adiknya John yang telah meninggal. Sementara itu, setelah mendengar pernyataan Arthur tentang terbukanya pintu belakang pabrik, Thomas langsung menginterogasi manajernya yakni Devlin, yang dicurigai telah memberikan kunci kepada anak buah Luca sehingga mereka bisa masuk ke dalam pabrik. Pria tersebut membantah bahwa ia tidak memberikan kunci pintu belakang kepada mereka. Namun Thomas masih curiga, lalu mengancam keluarganya karena mengetahui Devlin telah memesan tiket kereta untuk kabur ke kota Glasgow, Skotlandia. Devlin telah membeli tiket kereta menuju Glasgow untuk menyusul keluarganya yang sudah tiba di sana. Lalu Devlin menjelaskan alasannya untuk cabut dari pabrik adalah karena ia takut dengan pekerjaannya yang sangat berbahaya. Ia juga beralasan bahwa terbukanya pintu belakang pabrik adalah karena ia teledor untuk menutup ruang kantornya, sehingga ia berasumsi bahwa yang telah membukakan pintu pabrik adalah anak buah Changreta yang menyamar sebagai pekerja. Lalu ia meminta izin kepada Thomas untuk menyusul keluarganya di Glasgow. Tetapi Thomas tidak memperbolehkannya karena ia masih dibutuhkan oleh Thomas. Setelah itu, Thomas pergi mengunjungi Jesse Eden di kediamannya. Maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menggali informasi terkait anggota komunis Italia yang telah berhasil masuk ke pabrik. Namun, Jesse tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Perbincangan berubah ketika Jesse mengetahui latar belakang Thomas. Dari informasi yang telah ia gali, ia mengatakan bahwa dulunya Thomas adalah seseorang laki penyayang, setia dan masih percaya akan keadilan serta kejujuran. Ia juga mengatakan bahwa Thomas dulunya mempunyai seorang kekasih bernama Greta Jurosi. Meskipun hubungannya tidak direstui oleh orang tua Greta, Thomas tetap melanjutkannya. Namun, naas, hubungan mereka tidak sampai ke pelaminan. Karena
Greta meninggal akibat sakit paru-paru pada usia 19 tahun. Sedangkan Thomas setelah itu pergi ikut berperang. Mendengar hal itu, Thomas juga menceritakan latar belakangnya. Ia mengatakan bahwa kekasihnya yang ikut berperang mengalami shell shock, yakni kekasihnya mati secara bunuh diri. Seketika Jesse mendengar itu, ia langsung sedih mengingat mantan kekasihnya itu. Jesse memberikan sebuah foto Thomas dan Greta yang masih muda di kota Blackpool, Inggris. Keesokan harinya di rumah Judy, Linda tiba-tiba pergi ke sana untuk mencoba hal baru sehingga ia bisa menghilangkan beban pikirannya dengan ikut bekerja di sana. Kemudian, Finn muncul karena ditugaskan oleh Thomas untuk memimpin mereka pada hari itu saja. Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana menertawakan perkataan Finn, mengingat ia masih terlalu muda untuk dalam pengendalian. Lalu Lizzie menemui Thomas di kantornya. Singkatnya, Thomas mengajak Lizzie ke suatu tempat yang sudah lama ia tak kunjungi. Di sana, Thomas bercerita tentang kenangan masa lalunya bersama mantan kekasihnya. Lalu dengan suasana yang dingin, Thomas dan Lizzie berhubungan badan di sana untuk menghangatkan diri. Setelah berhubungan badan, Thomas membahas soal keinginannya tentang membangun 2 institusi baru untuk anak-anak yang kurang mampu, yakni di Saltley dan Digbeth, Birmingham, Inggris. Dan ia menunjuk Lizzie sebagai penanggung jawab atas proyek tersebut. Sementara itu, Polly pergi ke sebuah bar yang cukup mewah. Ia duduk di sana dan memesan minuman. Namun, tiba-tiba ia dihampiri oleh Luca Cangreta. Terungkap bahwa Polly telah meminta Luca untuk bertemu dengannya. Polly meminta kepada Luca untuk memaafkan Michael, Finn, dan Arthur agar mereka bertiga tidak akan dibunuh. Dan sebagai imbalannya, ia akan menyerahkan Thomas kepada Luca untuk dibunuh. Tetapi Luca tidak langsung mempercayainya. Polly lalu menegaskan kembali bahwa ia serius akan hal itu, mengingat hubungan dengan Thomas yang pada waktu itu tidaklah baik. Luca lalu mengajak Polly untuk berdansa, namun Polly menolaknya dan pergi meninggalkan dirinya. Film pun selesai.